Hello guys, welcome to Retech. Kali ini gue mau ngebahas Telkomsel Orbit Star Z1. Ini adalah Telkomsel Orbit terbaru dari MyOrbit. Kita bisa lihat di sini adalah boxnya. Jadi ketika lu mesen lewat online atau lewat apapun atau langsung ke Telkomselnya sendiri ya, Gegar Parik, lu akan ngedapetin box yang seperti ini. Kalau online ya jelas ya nanti di bubble wrap dan lain-lain. Tapi kalau nanti setelah dibuka pasti bentuknya seperti ini. Jadi nggak ada plastik pelapisnya lagi. Jadi kayak HP gitu kan biasanya ada plastik penutupnya. Kalau ini nggak ada, udah seperti ini. Pertama bisa kita lihat ini di bagian depannya ada tulisan Telkomsel Orbit Star Z1 Internet Rumah with antena. Jadi gue beli yang versi dengan antena ya. Ada dua versi. Yang pertama tanpa antena, yang kedua non antena. Yang tanpa antena itu harganya 599.000. Yang dengan antena itu 625 kalau nggak salah ya. Cuman beda selisih 20 ribuan. Kemudian ada lagi spesifikasinya LTE Cat 4 2.4 up to 32 user. Ini ada barcode-nya, ada Google, tersedia di aplikasi Google Play dan App Store ya untuk MyOrbit-nya sendiri, aplikasi MyOrbit-nya. Karena ini nanti akan dioperasikan melalui Telkomsel Orbit atau aplikasi Telkomsel Orbit itu sendiri. Ini ada Orbit Star Z1 lagi, internet rumah, gambar modemnya nanti seperti ini ya. Kemudian ada termasuk paket data 150 GB. Jadi nanti untuk semua varian Telkomsel Orbit, ketika pembelian pertama lu bakal dapat 150 GB yang dibagi selama 6 bulan. Jadi jatahnya per bulan itu 25 GB. Kemudian ada pembelian termasuk, nah nanti ini kita lihat ya, termasuk apa aja, kita lihat isinya seperti apa. Pertama kita buka, keras. Nah, kita buka. Untuk ini kosong ya. Kita buka. Karena sebenarnya ini udah gue pakai selama 1 mingguan. Jadi untuk segelnya dia cuma ada di bagian sini. Ini ada ya, kelihatan bening-bening gini. Segelnya cuma ada di sini kayak selotip gitu. Tapi bentuknya bulat. Oke, kita buka. Oke, yang pertama kita dapat kartu ucapan selamat datang. Ada tulisan-tulisan gini ya. Terus cara masang modem orbitnya gimana? Ini nanti buku panduannya juga di sini. Pokoknya ini buku selamat datang dan buku panduan. Oke. Ini ada kartu garansi. Ini kecil ya, cuma 1 lembar doang. Garansinya. Oke. Oh ya, ini garansi selama 1 tahun di gerai resminya Telkomsel. Kemudian udah dapat kartu Telkomselnya sendiri, dan untuk isinya emang dia udah ada di dalam modemnya sendiri. Ini yang utama. Oke. Kita buka dulu. Nah, ini kita lihat nanti. Oke. Ini ada partisi. Kemudian isinya. Ini ada charger. Chargernya ini sepanjang 1,5 meter ya, kurang lebih. Chargernya seperti ini. Dan bentuk chargerannya yang bulat. Nah, yang bulat nih gitu. Oke. Kemudian dapat kabelan. Kabelan ini juga 1,5 meter lah ya, 150 sentian kurang lebih. Kemudian dapat 2 antena. Nah, kalau lu beli yang non antena, lu nggak dapet ini pasti ya. Tapi gue saranin lu beli yang pakai antena. Karena kenapa?
lihat nanti. Oke, itu aja, udah nggak ada apa-apa lagi. Untuk antenanya cuman gini ya. Ini build quality-nya lumayan nih. Soalnya kerasanya berat, berbobot. Ini kedengeran juga. Kayak ringkih, di ujung sini nih kayak ringkih nih. Tapi makin kesini tuh makin bersih. Jadi sini agak ringkih, sini makin bersih. Soalnya di sini tuh bahannya besi. Oke, bahannya besi. Sininya plastik. Dan ini adalah modemnya. Jadi di sini cuma ada 3 indikator. Pertama, indikator on off. Kemudian ini wifi. Yang ini sinyal. Oke. Terus ada tulisan Telkomsel Orbit warna merah kayak gini. Oke, kalian bisa lihat bagian depan. Mantap. Sampingnya nggak ada. Di bawahnya dulu. Oke. Kayak gini ya. Ada tulisan ZTE, model MF23 dan lain-lainnya kayak gitu. Oke. Ini ada tombol lock. Gua nggak tahu fungsinya apa ini. Dua ini gua nggak tahu fungsinya apa. Kemudian bagian belakang kayak gini. Pertama sini ada cover antena. Jadi kalau lu nggak pakein antena, di sini bisa di cover. Jadi bisa clean ya, clean, bersih, bening gitu, mulus pokoknya. Jadi nggak kelihatan nih lubang-lubang. Kedua ada tombol WPS, ada tombol reset, ada kabelan. Nah, ini kabel power. Ini nggak bisa ditekan apa ya, on off gitu, nggak ada tombol on off. Jadi kalau lu colokin ke chargernya itu langsung nyala gitu. Dan ini bukan modelnya, bukan model di charger terus dilepas nanti ada baterainya, enggak. Ini harus kecolok terus ya kalau Orbit itu. Kemudian udah itu aja. Paling kita pasang dulu antenanya. Cara pasangnya tinggal congkel ya dari sini. Nah, ini ada selah. Ada sedikit celah. Mana nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tuh ada sedikit celah. Oke, tinggal congkel aja dari situ. Nah, gitu gampang ya. Gitu. Tuh, gampang. Jadi bentukan ininya kayak gini. Nah, ini jangan sampai ketuker kanan kiri, soalnya kanannya kanan, kiri ya kiri. Nah, lebih lucu kan? Tunggu, ada kuping-kupingnya. Oke, kita coba nyalain. Oke, gitu pokoknya. Jangan lupa minum. Nah, ini selama 1 minggu gue pakai. Gue udah riset juga, udah coba-cobalah untuk upload video ke YouTube juga udah gue pakai. Terus untuk transfer file dari HP ke drive, terus dari laptop ke drive, kayak gitulah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan internet, buat YouTubean dan lain-lain pokoknya. Ini sangat mumpuni. Oke, kita bedah spesifikasinya. Spesifikasinya ini dia adalah ZTE wireless router MF293N. Di sini gua ada contekannya ya, kembali contek. Soalnya banyak, gua nggak ingat. Terus jaringannya 4G, terus dimensinya ada 164 mm kali 124 mm kali 62 mm. Kemudian spesifikasi berikutnya LTE CAT apa ya? CAT, pokoknya tulisannya CAT. CAT 4 150 per 50 Mbps. Jadi LTE Cat 4 itu jadi kayak pendukung lah, biar maksimal yang diterima oleh device itu lebih maksimal dibandingkan tanpa LTE Cat 4 ini. Ini juga spesifikasi WiFi-nya adalah WiFi 802.b GN.
Jadi itu adalah generasinya ya, dari generasi A, B, G, N sampai AC. Dan untuk jaringannya, untuk jaringan WiFi-nya itu, jadi kecepatannya itu hanya dibatasi 2,4 GHz. Dan untuk cangkupannya, untuk WiFi 2,4 GHz itu bisa mencapai 125 meter, maksudnya gitu. Hasil test speed selama seminggu gue pakai, ini cukup mengesankan ya. Jadi untuk keseharian itu pasti maksimal. Pokoknya buffering itu ya minim banget. Oke, pertama test speed tanpa antena. Kali tes pertama itu menghasilkan sinyal unduh itu 25,3 Mbps. Terus unggahnya itu 3,42 Mbps. Tes yang kedua itu menghasilkan 33,1 Mbps. Kemudian untuk unggahnya 3,55 Mbps. Ketiga itu 26,2 Mbps. Terus untuk unggahnya 5,01 Mbps. Jadi untuk tes tanpa antena ini itu menghasilkan di sekitaran 20-an lah ya. 20 sampai 25 Mbps. Tapi kadang-kadang bisa naik hingga 33 Mbps. Untuk tes berikutnya adalah tes speed dengan antena. Jadi di sini posisi antenanya sudah terpasang ya. Dan kenapa tadi di awal gue saranin lu beli yang dengan antena cuman selisih 20 sampai 25 ribu, lalu lu mendapatkan hasil yang jauh lebih baik gitu kalau lu dibandingkan lu beli tanpa antena. Tes pertama, tes speed dengan antena ya. Hasil pertama itu untuk unduh dia bisa mencapai 36,3 Mbps. Untuk unggahnya 7,56 Mbps. Terus kedua, unduhnya 33,7 Mbps, unggahnya 6,39 Mbps. Di sini udah kelihatan jauh ya. Ketiga, unduhnya itu 33,3 Mbps dan unggahnya 8,21 Mbps. Jadi selisihnya ini bisa 10 Mbps-an ya. Yang tadi tes tanpa antena itu sekitaran 20 sampai 25 Mbps. Tapi kalau dengan antena lu bisa ngedapetin 33 sampai 36 Mbps. Tapi emang sempat drop di tes keempat itu di 37 ya, 37 Mbps-an. Sama unggahnya juga dia lebih signifikan. Tanpa antena itu 3 sampai 4 Mbps. Kalau sekarang itu rata-rata di 6 sampai 8 Mbps. Itu jauh ya, bisa 2 kali lipat. Nah, walaupun tadi drop juga di tes keempat itu di sekitaran 4,13. Mungkin karena emang jaringan Telkomsel Orbit di tempat gua itu kurang stabil ya. Dan tergantung cuaca juga. Oke, berikutnya gue mau tes internet modem Orbit ini, Star Z1 ini, itu menggunakan kabelan. Di sini gue menggunakan laptop Asus X505Z. Jadi untuk hasil yang didapatkan untuk ping, jadi untuk tes yang tadi yang tanpa antena dan dengan antena itu pingnya sekitaran 30-an ya, sama. Dan untuk dengan kabelan ini pingnya itu 39, unduhnya itu 46,40, dan untuk unggahnya 5,20. Di sini untuk unduhnya itu terpaut jauh ya, selisihnya 10 lagi. Jadi mulai dari yang tanpa antena ke dengan antena itu selisihnya 10 kurang lebih, dan dari dengan antena dengan kabelan itu selisihnya kurang lebih 10. Jadi kesimpulan dari gua, untuk harga 625 ribuan lu bisa ngedapetin experience yang sangat cukup
untuk kebutuhan internet lu di rumah, di kos, di kamar, dan lain-lain. Atau small office juga bisa. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel, and see you next video. Bye bye. Ciao.